Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku renungan kita yang berjudul Agama yang Bersinar. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White. Buku renungan ini menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Jadi ini ajakan untuk masing-masing kita. Sebagaimana Yesus, dia telah datang ke dunia ini sebagai manusia biasa. Dia hidup dengan sangat-sangat sederhana. Dia menunjukkan contoh yang begitu sempurna supaya kita sebagai manusia yang berdosa kita dapat memandang kepada dia. Sehingga kita dapat mengikuti akan teladannya di dalam kehidupan kita masing-masing. Pada saat ini, saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini. Dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke judulnya, yaitu Allah menggunakan unsur-unsur untuk menghasilkan makanan. Ayatnya terdapat di dalam Mazmur 104 ayat 14. Dan 15. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Ya, jadi nasihat firman Tuhan pada saat ini di dalam ayatnya Mazmur 104 ayat 14 dan 15 mengatakan kepada kita bahwa Tuhan akan menyiapkan setiap kebutuhan kita melalui alam yang Dia sudah ciptakan untuk kita. Dikatakan, makanan dari dalam tanah dan anggur yang menyukakan hati manusia, membuat muka berseri karena minyak dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Inilah yang dapat kita rasakan bagaimana penyertaan Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Ya, Dia tidak pernah sedikit pun meninggalkan kita. Ya, Dia selalu mengasihi kita dengan setiap caranya yang begitu ajaib. Ya, dikatakan jangan pernah kita khawatir untuk hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Tapi biarlah hari ini cukuplah untuk hari ini. Dan hari selanjutnya biarlah Tuhan yang akan menyediakan itu bagi kita masing-masing. Tuhan telah menyediakan rezeki dan kebahagiaan untuk semua ciptaannya dengan limpah. Dan jika hukum-hukumnya tidak pernah dilanggar dan semua bertindak selaras dengan kehendak ilahi, kesehatan, kedamaian, dan kebahagiaan. Bukannya kesengsaraan dan kejahatan yang terus-menerus akan dialami. Ini ditulis di dalam Testimony for the Church jilid 2 halaman 368. Ya, jadi Tuhan menyiapkan akan berkat, baik itu rezeki, kebahagiaan untuk setiap ciptaannya. Dan juga di sini Dia menuliskan bahwa Dia akan memberikan kita kesehatan, kedamaian, dan kebahagiaan itu. Ya, inilah janji Tuhan. Janji yang pasti Dia akan tepati di dalam kehidupan kita masing-masing. Oleh sebab itu, betapa pentingnya kita menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Maka jalan-jalan kita boleh seturut dengan kehendak-Nya. Ya, Tuhan saja masih memberikan kesempatan kepada orang-orang yang belum mau bertobat, kepada orang-orang yang masih melakukan kejahatan, kepada orang-orang yang masih di dalam zona nyaman mereka. Tuhan masih memberkati mereka. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Adil. Dia memberikan kesempatan kepada setiap orang. Ya, tetapi bagi kita yang sudah mengenal akan kebenaran firman Tuhan, akan nasihat-nasihat yang Tuhan sudah berikan, biarlah kita dapat doakan itu dengan sungguh-sungguh, sehingga kita pun hari demi hari boleh menjadi lebih baik lagi. Ya, jadi jangan pernah kita kendorkan semangat kita untuk datang kepada Tuhan. Biarlah kita mau terus semangat, kita mau terus meminta akan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dikatakan Tuhan akan memberikan kedamaian dan kebahagiaan, bukannya kesengsaraan dan kejahatan. Ya, tapi kembali lagi kepada
pribadi lepas pribadi. Ya tentunya, ya Tuhan kita ya memberikan yang terbaik untuk kita. Tapi kalau kita menolak itu, pastinya ada risiko yang akan kita alami di dalam kehidupan kita. Tapi biarlah dengan apa yang kita sudah lakukan itu, kita harus ya bertanggung jawab. Karena ada konsekuensinya. Biarlah di dalam konsekuensi yang kita jalani itu dengan penuh penyerahan kepada Tuhan. Karena Tuhan akan selalu ada untuk kita masing-masing. Adalah oleh karena kuasa Dia yang tidak berkesudahan sehingga benda-benda alam di langit dan bumi ditaruh di tempatnya masing-masing. Dan Ia memakai benda-benda ini untuk kebahagiaan makhluk ciptaannya. Dengan bebas terbukalah perbendaharaannya yang limpah untuk memberi hujan pada masanya dan memberkati segala pekerjaan yang dibuat oleh tangan manusia. Ya, jadi adalah oleh karena kuasanya Dia yang tidak berkesudahan sehingga benda-benda alam di langit dan bumi ditaruh tempatnya masing-masing. Dan Ia memakai benda-benda ini untuk kebahagiaan makhluk ciptaannya. Ya, jadi kalau di malam hari, ya bila mana kita melihat akan di langit, ya di situ bintang berkelap-kelip. Disitulah kita akan merasakan akan kasih Tuhan, dan disitulah damai surga akan meliputi kita. Dan bila mana kita melihat matahari di pagi hari, pada saat matahari itu terbit, disitulah kita akan merasakan kasih Tuhan. Dan damai surga itu ada di dalam kehidupan kita. Ya, betapa pentingnya untuk mengucap syukur setiap saat. Ya, itulah yang akan memberikan kita suatu kedamaian. Ya, dan juga bila mana kita yang melihat bulan bersinar di malam hari, disitulah kita merasakan akan kasih Tuhan. Dan bila mana kita melihat ya akan hujan yang Tuhan berikan untuk kita, disitulah kita merasakan kasih Tuhan. Ya, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat peduli kepada setiap umatnya. Ya, tentunya Dia memberikan hujan bagi orang yang benar dan orang yang baik. Dia memberikan hujan bagi orang yang benar dan orang yang jahat. Sehingga kita semua dapat merasakan akan kasih Tuhan. Dan juga ya Dia berikan sinar matahari kepada kita semua untuk kita dapat merasakan bahwa kasih Tuhan itu begitu indah bagi masing-masing kita. Ya. Engkau yang melepas mata-mata air ke dalam lembah-lembah, mengalir di antara gunung-gunung, memberi minum segala binatang di padang, memuaskan haus keledai-keledai hutan. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah, dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak, dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Alfa dan Omega, jilid 3 halaman 110. Ya, jadi inilah bagaimana Tuhan memberikan kita suatu pengharapan yang begitu indah bagi kita. Ya, sehingga kita sebagai umat-umatnya kita mau menuruti akan setiap kehendak Tuhan di dalam diri kita masing-masing. Dia akan melakukan yang terbaik untuk kita. Ya, apapun yang kita alami di dalam kehidupan kita, biarlah kita mau terus mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, jangan pernah kita ragu. Biarlah kita mau terus datang di bawah kaki salib Tuhan. Karena Yesus telah datang ke dunia ini menyerahkan kehidupannya untuk kita. Biarlah pengorbanan di atas kayu salib itu jangan pernah kita sia-siakan. Kesempatan demi kesempatan yang Dia masih berikan, biarlah kita dapat pergunakan itu dengan sebaik-baiknya. Ya, kalau kita kembali lagi, ya mengingat bagaimana Yesus memanggil ke-12 muridnya. Itulah panggilan yang Yesus berikan bagi kita juga saat ini, supaya kita mengikuti Dia dengan sepenuh hati kita. Jangan pernah khawatir apa yang akan kita makan, apa yang akan kita pakai, dan di mana kita akan tinggal. Tuhan pasti menyediakan semuanya itu. Biarlah kita mempunyai iman seperti Kristus, iman yang selalu bergantung kepada Bapaknya yang di surga. Biarlah hari ini kita boleh mengambil komitmen kita masing-masing untuk datang kepada Tuhan, menyerahkan akan kehidupan kita sepenuhnya kepadanya.
Ya walaupun kita terjatuh, biarlah kita mau kembali meminta tuntunan Tuhan, sehingga kita dapat diberikan kesanggupan, diberikan kekuatan untuk terus maju. Ya kita tahu bersama, kita hidup di detik-detik kedatangan Tuhan, waktunya sudah sangat singkat, waktunya sudah sangat dekat. Ya dikatakan bahwa ya keempat malaikat berada di 4 penjuru mata angin itu, mereka masih menahan karena Yesus memohon kepada Bapaknya, Bapak tunggu sedikit lagi. Ya tapi pada saat malaikat itu menahan, tentunya ada hembusan-hembusan kecil. Ya itulah yang akan terjadi di dunia ini. Kita lihat bencana di mana-mana, kita melihat banyak orang-orang yang terkena musibah. Ya mungkin kita sudah mengalami sendiri, pribadi lepas pribadi. Biarlah kita mau peka dengan itu semua, bahwa waktunya sudah sangat dekat. Ya tidak ada lagi waktunya untuk kita bermain-main. Inilah saatnya untuk memperbaiki akan diri kita, untuk datang kepada Tuhan, menyerahkan kehidupan kita kepadanya. Ya sehingga kehidupan kita boleh menjadi berkat dimanapun kita berada. Ya tentunya ya si jahat itu akan bekerja keras, dia akan masuk dari berbagai cara untuk menjatuhkan umat manusia. Tapi kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kuasa. Dia akan menyanggupkan kita untuk terus maju, untuk terus melangkah di dalam kehidupan kita. Ya karena kita hidup di dunia ini hanya sementara. Karena Tuhan telah menyediakan satu tempat yang penuh dengan kedamaian. Di sana tidak ada lagi duka, tidak ada lagi ratap tangis, tidak ada lagi kesedihan. Tapi kita akan hidup dengan penuh kedamaian. Kita akan selalu bersuka cita. Biarlah kesempatan yang masih Dia berikan saat ini, kita dapat pergunakan itu dengan sebaik-baiknya, meminta akan tuntunannya, sehingga itu dapat menjadi bagian di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya tentunya kita sebagai manusia biasa, ya tentunya kita tidak sanggup. Kalau kita mengandalkan diri kita, maka kita akan jatuh. Tapi biarlah kita mau mengandalkan akan Tuhan kita yang ada di surga. Ya setiap pekerjaan yang Dia berikan untuk kita, biarlah kita lakukan itu. Ya pekerjaan yang Dia sudah tanggung jawabkan ke atas pundak kita masing-masing, kita kerjakan itu dengan sepenuh hati. Kita kerjakan itu dengan penuh kejujuran, karena kejujuran itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Ya mungkin kita berada di suatu pekerjaan dunia. Ya biarlah kita menjadi terang dunia di dalam pekerjaan kita. Ya kita mungkin akan diolok-olok, tetapi kita tahu bahwa inilah yang harus saya hadapi. Bahwa pekerjaan saya harus lakukan dengan sebenar-benar mungkin, dengan tidak ada kebohongan. Ya kita tinggikan akan kebenaran Kristus itu di dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan. Maka disitulah kita akan mendapatkan kedamaian walaupun banyak orang-orang yang tidak suka. Tapi itulah yang harus kita hadapi sebagaimana murid-murid pada saat mereka dipenuhi oleh Roh Kudus itu. Bagaimana mereka menyampaikan kabar sukacita walaupun banyak orang-orang yang menolak mereka, banyak penganiayaan yang mereka hadapi, tapi mereka tetap teguh karena mereka tahu mereka lakukan ini untuk Tuhan mereka. Di dalam penderitaan yang mereka hadapi, mereka tetap bersukacita. Mereka tetap merasakan kedamaian itu di dalam kehidupan mereka masing-masing. Ya jadi Tuhan menggunakan setiap unsur-unsur ya untuk menghasilkan segala sesuatu yang manusia dapat nikmati di dalam kehidupannya. Ya kalau kita melihat, ya biarlah kita dapat menyisihkan waktu kita untuk sejenak saja menikmati akan alam yang Tuhan berikan untuk kita. Ya alam yang Tuhan berikan untuk kita mungkin kita lihat oh biasa saja. Tapi bila mana kita ya merenungkan itu dalam kehidupan kita, betapa luar biasanya Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya. Tentunya banyak orang-orang yang sudah ya merusak akan alam ini. Ya tapi setidaknya biarlah ya kita mau datang meminta Tuhan bantu saya. Supaya hari ini saya dapat bersyukur oleh karena Engkau sudah memberikan
ya suatu hal yang terbaik dalam kehidupan kita masing-masing. Ya pemirsa, inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.